Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Selesai. Oke, setelah berdoa Bapak mau mengecek hari ini apakah semuanya sudah hadir atau ada yang sakit atau izin. Ada yang sakit atau izin? Alhamdulillah, hari ini hadir semua ya. Oke, karena hadir semua, Bapak mau lanjut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Oke, sebelum mulai materi, ini adalah kompetensi dasar dari pembelajaran tersebut. Ya, ada KIKD-nya, kemudian indikator KIKD-nya bisa dilihat, ini adalah indikatornya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah berdiskusi dan mengalami informasi peserta didik dapat menjelaskan pengertian bersuci sesuai dengan pendapatnya sendiri dan seterusnya ya, kalian bisa baca masing-masing. Oke, Bapak lanjut. Nah, sebelum mulai ya, Bapak akan memberikan soal sebelumnya. Nah, soalnya apa? Nih, soalnya Bapak bacain. Reja sedang kencing dan telah membersihkannya dengan air dan sabun hingga sifat najis termasuk warna, sifat dan baunya hilang sama sekali. Nah, Reza tetap berkewajiban mensucikan diri ketika apa? Ya, silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk menjawabnya. Nah, sudah, kita lanjut. Biar lebih tepatnya kita bahas nanti ya. Oke. Nah, ini ada ilustrasi. Nah, ini apa namanya? Iya, ini adalah air. Kemudian sebelah sini, ya betul, ini namanya debu. Nah, kalau yang satunya lagi, ya tepat sekali, ini adalah batu. Nah, air, debu, batu ini fungsinya buat apa? Oke, ya. Nanti kita lanjutkan. Nah, jadi pengertian bersuci itu adalah bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan toharoh. Menurut istilah membersihkan diri, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Bersuci dalam Islam terbagi dua, yaitu pertama bersuci dari hadas. Ini hanya bisa terjadi pada badan bukan pada pakaian dan tempat, karena yang dimaksud dengan hadas adalah kondisi yang dialami oleh seorang. Bisa dipahami? Ya, Bapak lanjut ya. Nah, untuk bersuci itu ada alat-alatnya. Alat-alat untuk bersuci itu ada 3. Yang pertama menggunakan air. Dan yang kedua bisa juga menggunakan debu. Atau dengan yang ketiga yaitu dengan batu. Ini adalah alat-alat untuk bersuci. Jadi ada air, ada debu, dan ada batu. Oke. Nah, air yang bisa digunakan untuk menjadi alat bersuci itu disebutnya namanya air mutlak. Air mutlak adalah air ini disebut juga dengan air suci dan mensucikan. Adalah air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air mutlak dapat digunakan sebagai alat mensucikan benda-benda lain dengan syarat yang ini. Jadi yang bisa digunakan untuk bersuci adalah dengan menggunakan air mutlak. Air mutlak itu ada 7 ya. Nah, jenis-jenis air mutlak itu ada 7. Yang pertama air hujan, air laut, air sungai, air dari mata air, air sumur, air embun, dan air salju. Itu disebut air mutlak.
Nah, kalau air kopi gimana? Nah, itu namanya bukan air mutlak. Jadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi tidak bisa untuk alat bersuci. Yang bisa menggunakan air bersuci itu cuma 7 air ini, ya. Kalau air teh sama nggak bisa karena bukan termasuk air mutlak, ya. Bapak lanjut. Nah, kemudian batu. Batu juga bisa digunakan untuk sebagai alat bersuci. Sebagai pengganti air, batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat sebagai berikut. Nah, jadi kalau batu bisa jadi alat bersuci ada syaratnya. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, najis belum mengering. Jadi kalau najisnya udah kering ya nggak bisa menggunakan batu. Kemudian yang keempat, najis belum berpindah. Maksudnya najisnya ya nggak pindah-pindah gitu. Kelima, najis tidak bercampur dengan benda lain. Ya, jadi najisnya nggak kecampur. Gitu. Yang keenam, najis tidak meluber. Maksudnya keluar dari jalannya tuh beberan. Kalau kita itu ada yang kapicirit atau beolnya gimana, nah itu nggak bisa menggunakan batu. Kemudian batu dalam keadaan tidak basah, jadi batunya harus kering. Kemudian batu dalam keadaan suci. Nah, ya, ini adalah syarat-syarat ketika kamu mau bersuci dengan menggunakan batu. Nah, itu ada syarat-syaratnya ya. Pak, bisa nggak pakai tusuk? Kok ada sebagian ulama yang mengatakan diperbolehkan untuk menggunakan tisu, atau dan satu lagi, bantunya itu harus jangan tajam ya. Kemudian debu juga bisa untuk alat sebagai bersuci. Debu yang suci menurut pendapat 4 madhab yang diuraikan oleh Al-Jaziri. Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud asoid atau atur adalah debu yang memiliki ghibar, ngebul ya. Menurut ulama Hanabilah, said adalah jenis debu yang suci. Menurut ulama Hanafiyah, segala macam yang ada. Jadi debu tuh bisa menggantikan bersuci, coba dengan catatan harus tidak adanya air ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita tidak memahami alat-alat bersuci? Nah, bagaimana coba? Iya, kalau kita nggak bisa paham tentang alat bersuci, ya karena kita tidak bisa beribadah. Seperti itu ya. Jadi alat bersuci itu untuk mensucikan diri kita dari hadas dan najis. Dan harus diketahui hadas dan najis itu berbeda. Nah, ini perbedaannya. Kalau suci itu dari hadas, kalau bersih itu dari najis. Jadi kalau kita mensucikan najis ya kurang tepat. Tapi kita lebih tepatnya membersihkan najis. Kalau suci itu hadas ya, bukan bersih dari hadas, tapi suci dari hadas. Kenapa seperti itu? Ya, karena hadas itu tidak kelihatan. Kalau najis itu kelihatan. Ya. Nah, lanjut ke pengertian najis. Najis atau istilah fikih dengan kata khutub atau najis adalah sesuatu yang kotor atau menjijikan. Khutub ini harus dibersihkan ketika hendak sholat. Adapun benda-benda khutub atau najis adalah bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, daging babi, kotoran, nanah, muntah, kencing, darah, kecuali hati dan limpa. Anjing dan babi serta hewan yang dilahirkan dari keduanya juga termasuk najis. Potongan daging dari anggota badan binatang yang masih hidup atau muntah itu juga najis. Air kencing dan kotoran manusia juga najis. Sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul itu juga najis.
Khomer juga termasuk najis ya, itu adalah kategori dari najis. Nah, jadi najis itu seperti itu tuh. Ada anjing dan babi atau keturunan dari keduanya itu namanya najis. Makanan halal dicemari bahan-bahan haram tuh ya najis. Homer, bangkai apa itu adalah sesuatu yang najis. Nah, macam-macam najis itu ya ada macamnya. Ketika terdapat benda najis maka cukup dibersihkan dengan air. Namun cara membersihkan najis dengan air ini tergantung kepada kategori najisnya. Najis dikategorikan kepada najis ringan atau najis mukhafafah, atau yang sedang mutawasitoh, dan berat yaitu najis mughaladoh. Adapun kaifiyah membersihkan kategori najis ringan adalah cukup mencipratkan air. Kategori najis ini ada pada najis air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan apapun selain air susu ibunya atau ASI. Jadi najis mukhafafah itu cuma yang tadi, ketika air kencing bayi yang belum makan apapun kecuali nasi, kecuali ASI, itu termasuk najis mukhafafah. Kemudian kaifiyah membersihkan najis yang mutawasito itu harus diingat, harus hilang warna, bau, rasanya harus dihilangin. Ada najis ainiyah dan najis hukmiyah. Kalau najis mughalado itu berat lagi. Itu harus 7 kali basuhan. Yang salah satunya menggunakan turab atau debu ya. Nah, kita balik lanjut ke pengertian hadas. Nah, hadas adalah sesuatu yang mewajibkan wudhu atau mandi. Bersuci dari hadas hanya dapat dilakukan dengan wudhu atau mandi dengan air suci mensucikan. Dan jika tidak ada air ya dapat menggunakan istilahnya itu tayamum itu ya. Jadi kalau najis itu ada wujudnya, kalau hadas itu nggak ada wujudnya, kayak kencing atau apa, itu namanya hadas. Dan mensucikannya cuma hanya 2 cara. Kalau nggak berwudu ya mandi gitu ya. Nah, macam-macam hadas. Sesuatu yang mewajibkan wudhu disebut hadas kecil, dan sesuatu yang mewajibkan mandi disebut hadas besar. Adapun suatu yang mewajibkan wudhu adalah, jadi tadi ya, ulangi lagi. Jadi kalau untuk mensucikan hadas kecil itu dengan wudhu. Kalau mandi itu dengan hadas besar. Kalau yang wajib wudhu itu apa? Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, dubur atau kubul. Maksudnya pipis atau BAB itu harus, kalau mensucikannya harus dengan wudhu. Seperti kencing, buang air besar, mazi, dan wadi. Kemudian bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan tanpa penghalang. Jadi senggolan ketemunya 2 kulit laki-laki perempuan tanpa ada penghalang, itu juga harus bersuci dari hadas kecil namanya. Kemudian menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang, nah itu juga wajib wudhu gitu. Kemudian hilangnya akal atau tidur itu juga wajib mandi ya. Oke. Kemudian adapun hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Ada beberapa hal yang mewajibkan mandi besar, yaitu berjima atau bersenang-senang, atau ya kalau bahasanya berindohai ya, baik keluar mani maupun tidak. Jadi kalau jima itu hubungan suami istri, itu wajib mempunyai hadas besar, maka harus wajib mandi gitu ya. Kemudian keluarnya mani atau mati atau haid atau nifas itu adalah hadas besar termasuknya ya, seperti itu. Kemudian bisa lanjut. Nah, perbedaan najis dan hadas. Jadi najis adalah benda yang
bisa dilihat berdasarkan warna, bau, dan rasanya di lidah. Sebaliknya hadas tidak berbentuk benda. Hadas adalah status hukum karena suatu perbuatan atau kejadian. Jadi kalau najis ada bendanya, kalau hadas itu karena kelakuan kita gitu. Contohnya seseorang buang air kecil dan air besar, maka statusnya mengandung hadas kecil. Alat bersuci dari najis dan hadas itu, kalau najis itu bisa menggunakan air mutlak, batu. Kalau hadas bisa bersuci dengan air, kalau nggak ada air baru bisa pakai debu gitu ya. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bersuci atau taharah adalah bersih dan suci. Alat bersuci ada 3, yaitu air, batu, debu. Bersih dari najis, suci dari hadas. Najis dibagi 3, yaitu najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Mukhafafa, mutawasito, sama mukhalladoh. Hadas juga dibagi 2, yaitu hadas kecil yang bersuci dengan wudhu, dan hadas besar bersuci dengan mandi besar. Alat untuk bersuci itu tadi ya, bisa air, dari najis itu air sama batu. Kalau hadas air dan debu. Nah, coba sekarang kerjakan lagi soal yang tadi Bapak soalkan. Udah? Oke, terima kasih. Nah, untuk sebelum menutup pertemuan ini, keutamaan bersuci sebelum tidur. Ada quotes ya. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan senantiasa bersamanya sepanjang malam. Ia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan ini karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, ya. Oke, sekian dari Bapak. Sebelum ini kita tutup, mari kita berdoa mulai. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.